isu-isu politik yang tidak baik, terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu politik SARA. Saya kira kita memiliki pengalaman yang tidak baik di pemilu-pemilu sebelumnya. Kita harapkan ini tidak terjadi di 2024. Selamat malam, Anda menyaksikan Forum Fristian, saya Fristian Grich. Kalau Anda lihat saya berpakaian berbeda dibanding dengan episode-episode Forum Fristian sebelumnya. Saya hari ini spesial untuk Hari Lahir Pancasila, saya menggunakan baju adat dari Sulawesi Selatan, baju bodo. Jadi saya sebenarnya sih pengennya setiap episode pakai baju adat ya. Kami malam ini membahas mengenai tidak jauh dari politik. Beberapa waktu lalu ada 3 partai yang menyatakan diri membentuk satu koalisi dan salah satu tujuannya adalah untuk menolak politik identitas yang katanya mungkin Anda masih menyadari bahwa politik identitas masih terasa, meskipun tentu kita perlu tolak ukur yang tertentu untuk bisa melihat apakah siapa dan bagaimana politik identitas tetap bertahan. Sudah bersama saya ada 2 narasumber bergabung di studio dan ada yang bergabung melalui Zoom. Saya sapa, selamat malam Pak Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional. Selamat malam. Selamat malam Pak Viva. Selamat malam pemirsa TVRI. Terima kasih sudah berkenan hadir di Forum Fristian. Kemudian ada Mas Ahmad Khairul Umam, pengamat politik dari Universitas Paramadina. Selamat malam Mbak Frisian, selamat malam Pak Viva, selamat malam sahabat-sahabat TVRI. Nah, bergabung melalui Zoom ada Aceh Hasan Sazili, Ketua DPP Partai Golkar. Selamat malam, Kang Aceh. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Viva, Pak Khairul Umam. Waalaikumsalam. Kang Aceh, yang Anda sampaikan tadi sudah kami kutip dan kami tunjukkan gitu, itu mengerikan sekali. Anda menyebut politik identitasnya masih ada sampai sekarang gitu, kita nggak ada rekonsiliasi gitu setelah 2018, 2019, pemilu 2019. Anda melihatnya masih begitu ya? Ya, hingga saat ini saya kira suasana polarisasi di tengah masyarakat masih sangat amat kuat. Jadi rekonsiliasi di tingkat elit itu belum tentu kemudian membuat masyarakat menjadi tidak terbelah. Apa yang kita rasakan saat ini misalnya istilah cebong, kadrun itu masih sangat kuat di tengah masyarakat kita. Dan walaupun ya akibat dari kontestasi Pilpres 2019 yang lalu sudah bersatu antara nomor 1 dan nomor 2. Tetapi di tengah masyarakat kita, ya tentu kita bisa merasakan bagaimana media sosial, para netizen, dan juga suasana politik masih sangat terbelah akibat dari berbagai pendekatan kampanye yang memang tidak mengedepankan aspek rasionalitas. Tetapi yang dikedepankan, kamu berbeda dengan saya bukan karena perbedaan programnya, tetapi karena misalnya pilihan kamu tidak berdasarkan pada identitas keagamaan tertentu gitu. Orang yang memilih ini dianggap sebagai orang kafir gitu ya. Padahal dalam konteks negara bangsa seharusnya istilah tersebut sudah tidak seharusnya kita gunakan ya. Karena kita sama-sama dalam konteks Pilpres adalah hak warga negara. Semua memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih tanpa melihat identitas dia begitu. Nah, semangat ini saya kira ya masih sangat kuat tengah masyarakat kita, dan tentu harapan kita semua adalah bagaimana Pilpres 2024 nanti kita mulai ya berangkat dari satu gagasan bahwa apa yang dikedepankan oleh kita adalah misalnya kalau kita memilih figur, mereka berangkat dari satu gagasan, apa yang ditawarkan buat bangsa ini, apa yang ditawarkan buat daerah ini, apa yang ditawarkan untuk kemajuan satu daerah atau satu negara. Jadi karena itu maka saya kira ya kita harus menjadi
rational choice gitu ya. Oke, pilihan yang dengan rasional ya. gagasan dan program yang ditawarkan kepada masyarakat gitu. Oke. Betul. Nah, tapi belum tahu ya siapa capres yang mau diusung sama Koalisi Indonesia Bersatu ya Pak Viva. Saya belum Ya, itu juga bagian dari rasionalitas publik juga. Iya. Saya belum mau nanya soal itu karena Kang Aceh kami memang Memilih spesial. tentu harus didasarkan atas bor yang tepat. Betul. Nah, malam ini kami belum bahas, nanti kami undang lagi kalau sudah ada capres dari Koalisi Indonesia Bersatu. Tapi malam ini kami karena hari lahir Pancasila, Kang Aceh kami tertarik dengan narasi yang disampaikan oleh Koalisi Indonesia Bersatu karena salah satunya adalah menolak politik identitas. Pak Viva, tentu jadi pertanyaan, ini hanya jadi strategi untuk kemudian jadi daya pembeda dengan partai-partai lain yang belum jadi gabung ke Koalisi Indonesia Bersatu, atau ini benar-benar akan bisa dikonkretkan dan terlihat nanti menuju perjuangan menuju 2024 bisa terlihat dari Koalisi Indonesia Bersatu? Itu bukan bagian dari strategi, itu adalah bagian dari nilai perjuangan Koalisi Indonesia Bersatu. Karena apa? Secara sosiologis, masyarakat Indonesia adalah masyarakat majmuk yang berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini adalah merupakan potensi konflik, sehingga soliditas kemudian menjadi masalah, kemudian kurang sekali memahami terhadap kerukunan. Inilah yang menjadi dasar bahwa secara intrinsik masyarakat Indonesia sifatnya seperti itu, maka menjadi kewajiban dari Koalisi Indonesia Bersatu, dari kami semuanya, seluruh partai politik, untuk menegaskan diri bahwa perbedaan suku, agama, ras antar golongan tidak boleh masuk kepada turbulensi politik. Karena apa? Meskipun pilihan bisa berdasarkan kepada persamaan suku, agama, tapi itu sifatnya individual pribadi. Sesuatu yang asali, yang primordial adalah merupakan hak subjektif dari Setiap masyarakat orang. Indonesia, setiap orang. Yang menjadi masalah ketika itu dibawa ke ranah publik gitu ya. Hal ini tidak boleh menjadi identitas politik untuk proses turbulensi. Karena itu akan mengganggu kohesivitas sosial, mengganggu integrasi nasional, sehingga apa? Proses-proses politik yang rasional, yang mencerdaskan, yang menggembirakan, kemudian menjadi tegang. Adanya caci maki. Kalau cebong kampret kan sudah selesai. Ini ada istilah baru. Apa itu? Kadrun dan kafir. Nah, ini kan merupakan sebuah wacana yang menurut saya tidak produktif, ya, yang kurang mendidik, Mengancam NKRI kurang gitu mendidik ya, sehingga menyebabkan proses-proses politik itu menjadi tidak menggembirakan. Di tingkat elit sebenarnya sudah selesai dengan adanya politik akomodasi dari Pak Presiden Jokowi untuk menampung seluruh kekuatan politik. Sebenarnya wacana itu sudah cebong kampret harus sudah selesai. Seharusnya. Tapi kemudian tapi di tingkat akar rumput diturunkan lagi menjadi varian baru, yaitu kafir dan kadrun. Dan sepertinya ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisah dari proses-proses yang menurut saya perlu diakhiri karena dapat mengganggu, mengancam terhadap NKRI, kohesivitas Sosial sosial kita, dan integrasi nasional kita. Gitu. Oke, Mas Umam, Anda menyebut kemungkinan masih pemilu 2024 masih ada politik identitas. Kenapa? Kita nggak belajar dari Pilkada DKI Jakarta, kemudian pemilu 2019? Problemnya adalah bahwa politik identitas itu adalah sebuah strategi politik yang paling murah dan paling efektif untuk memobilisasi massa, Mbak Frisian. Dan pada saat yang sama, ketika kemudian mobilisasi itu bisa dilakukan, maka proses pemenangan juga relatif mudah untuk dilakukan. Nah, oleh karena itu, kalau misal kita cek dalam rentang 5 tahun belakangan ini, sejak 2019 sampai kemudian saat ini, memang belum tercipta satu pola dialogis di antara elemen-elemen kekuatan politik yang kemudian mampu mencairkan elemen-elemen tersebut. Meskipun tadi disebutkan oleh Pak Viva ya bahwa Pak Prabowo dan Pak Sandi sendiri sebenarnya sekarang sudah menjadi bagian dari pemerintah dengan menjadi pembantu presiden, jadi menteri. Ya, ada elemen yang dalam konteks ini memiliki satu kekuatan yang seolah-olah untouchable. Let's say dalam konteks ini adalah buzzer. Buzzer itu adalah satu kekuatan yang dia to some extent mungkin dikelola oleh pihak tertentu untuk memaintain kepentingan ekonomi politik tertentu, dan kemudian dialah yang memaintain salah satunya narasi-narasi yang kemudian menciptakan polarisasi.
Kalau misal tadi Bang Viva menyampaikan ada narasi baru, kafir, Ya. kemudian konteks kadrun dan lain sebagainya. Itu adalah satu pola repetisi yang akan terus diulang. Karena itu adalah bagian dari upaya untuk menghantam rival politik. Nah, oleh karena itu, dalam konteks ini sebenarnya kami sendiri dari para Madinah itu sudah sempat menyampaikan sejumlah materi bahasan kepada Lemhanas. Yang perlu dilakukan adalah penegakan hukum secara imparsial, terutama terhadap elemen-elemen yang mencoba memanipulasi opini publik dengan kemudian menyampaikan narasi-narasi negatif yang terus dilakukan. Problemnya, Tapi di satu sisi bukankah ada wacana nanti dikriminalisasi lagi mereka-mereka yang bersuara, itu ini pembungkaman terhadap demokrasi. Saya pikir masyarakat punya ini ya, punya nalar politik yang lebih cerdas. Mana kriminalisasi, mana yang sifatnya memang penegakan hukum. Kalau misal kemudian elemen yang kemudian mencoba untuk menggunakan narasi-narasi yang tidak produktif, itu jelas outputnya adalah polarisasi. Nah, kalau misal kemudian di elit bisa melakukan rekonsiliasi, fakta di bawah itu masih terpolarisasi seperti itu. Nah, sejauh mana pertanyaannya kemudian kalau kita kaitkan dengan 3 partai yang sudah secara lebih dini dibanding dengan partai-partai lain yang mengungkapkan mereka kita bentuk koalisi dan salah satu yang tujuan koalisi kita adalah menolak politik identitas. Menurut Anda sejauh mana dampaknya ketika partai-partai itu punya komitmen untuk tidak atau menolak politik identitas? Kita harus cek lebih dulu ya. Ini karena menyangkut partainya Pak Viva. Iya. Misalnya partai soliditas dari koalisi Indonesia Bersatu. Kita harus cek lebih dulu. Apakah kemudian narasi yang digunakan itu mampu mengkonsolidasikan kekuatan politiknya atau tidak. Dan yang terpenting, yang menjadi tantangan utama adalah lagi-lagi memang komposisi siapa yang akan diajukan. Itu yang kemudian nanti akan menentukan strategi turunannya. Kalau misal kemudian yang diajukan memang politically marketable, maka kemudian narasi politik identitas bisa dinegasikan. Tapi kalau misal ternyata lagi-lagi terjebak pada satu pola, ini lagi-lagi kok tokohnya membutuhkan penguatan pada level itu, maka ini menjadi ujian serius bagi koalisi Indonesia Bersatu. Kita berhenti di situ. Karena Mbak, karena siapa yang menggunakan narasi politik identitas pada 2019 yang lalu, itu adalah mereka yang mengklaim diri sebagai nasionalis. Oleh karena itu dalam narasi akademik kita, ada 2 pola yang cukup besar, yaitu satu kekuatan hipernasionalis, saya istilahkan hipernasionalis, dan yang satu adalah Islam konservatif. Nah, kelompok inilah yang kemudian menikmati ceruk kekuatan politik itu, sementara kelompok tengah itulah yang kemudian terdegradasi. Padahal Pancasila, hari ini tanggal 1 Juni, hari kelahiran Pancasila. Pancasila itu menghadirkan satu pola kekuatan kesadaran tengah, nasionalis religius. Kalaupun moderasi, Islam konteksnya moderat, Islam wasatiyah, itulah yang kemudian menjadi ruhnya. Kalau yang komponen tengah ini digerus, maka ini menciptakan sesuatu yang tidak produktif bagi demokrasi. Akhirnya kita terpecah belah ya. Itulah the real democratic regression di Indonesia. Pak Viva tadi katanya tergantung siapa yang, saya tadinya nggak mau bahas capres Pak, tadi saya dijanji mau bahas capres, tapi tadi katanya tergantung siapa yang bakal kemudian diusung begitu ya. Karena kan nanti dilihat itu akan menentukan strategi, apakah secara politik pemasaran itu lebih mudah dijual secara gagasan atau harus menggunakan tadi Mas Umam bilang politik identitas yang paling murah sih, strategi yang paling murah gitu ya. Mungkin Pak Viva bisa cerita, berarti nanti calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Bersatu dipastikan bukan mereka yang bakal menggunakan politik identitas dong? Iya, karena soal politik identitas itu di antara 2 titik ekstrim semuanya saling menuduh bahwa mereka itu adalah primordialisme gitu. Dan dua-duanya menganut atau memperkaya kekuatan politiknya dengan jargon-jargon politik identitas. Jadi dalam kekuatan 2 ekstrem yang saling berbeda itu, saya rasa diakhiri sajalah, karena sebenarnya ini 1 Juni lahirnya Pancasila. Pancasila itu adalah merupakan ideologi monoteisme, ideologi monoteisme, ketuhanan yang Maha Esa, satu. Jadi proses-proses untuk melakukan pembelahan berdasarkan kepada perbedaan suku, agama, ras masuk pada wilayah politik, saya rasa itu merupakan bagian yang berbahaya kalau menurut saya. Dan jangan dimasukkan ke dalam strategi politik. Karena apa? Itu sangat berbahaya buat integrasi nasional. Jadi wacana yang terbangun nantinya itu adalah politik gagasan, politik ide, politik yang rasional. Bagaimana caranya untuk meningkatkan kemakmuran bangsa, bagaimana caranya untuk meningkatkan keadilan sosial. Jadi narasi-narasi yang dibangun itu
harus yang intelektual, harus yang produktif, harus yang diterima oleh akal sehat, sehingga apa? Politik itu bisa membawa sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat, bangsa, dan negara. Gitu. Itu idealnya. Nah, faktanya kalau bacaan dari komposisi atau konfigurasi politik saat ini itu mungkin nggak dilakukan. Ya, KIB Koalisi Indonesia Bersatu sudah mengawali itu, tapi secara pada faktanya apakah itu masih mungkin untuk kita hindari politik identitas itu? Karena tadi Mas Umam bilang kata kuncinya adalah itu menjadi strategi yang paling murah. Kami akan lanjutkan perbincangan terkait hal ini usai jeda di Forum Christian. Berapa menit? 1 menit.